Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Berjumpa lagi dengan saya. Semoga bosku semuanya baik-baik saja tanpa terkurang satu apapun. Amin, 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 amin. Oke, bosku, untuk nama channel saya sudah ganti menjadi Sam Koi, bosku, karena kayaknya lebih bagus gitu. Oke, bosku, untuk video kali ini saya khususkan untuk penghobi ikan koi yang pemula, bosku. Kenapa begitu? Dikarenakan para penghobi yang pemula itu tidak mengetahui ciri-ciri ikan yang sudah lolos karantina dan tidak, bosku. Untuk video ini adalah contoh ikan yang masih belum dikarantina. Ini adalah proses karantinanya, bosku. Proses karantina yang saya lakukan adalah tidak menggunakan obat sama sekali. Dan saya biarkan untuk 100% terkena sinar matahari dan 100% terkena air hujan, bosku. Saya menggunakan sistem ikan nila. Oke, bosku, kita kembali ke topik. Ciri-ciri ikan yang sudah selesai di karantina itu tidak seperti di gambar ini, bosku. Tidak seperti di dalam video ini. Karena nomor satu, ikan yang sudah selesai di karantina, dia itu adalah ikan yang sudah sehat, bosku. Tidak ada sisa kotoran dari kolam tanah, tidak memiliki bibit penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Dan sifatnya itu adalah dia itu bergerombol dan ada di dasar kolam, bosku, biasanya. Untuk dalam keadaan ini, yang ada di dalam kolam ini, bosku, ya, untuk keadaan seperti ini, ikan ini baru semalam datang, bosku. Jika bosku ingin membeli ikan koi dan dalam keadaan seperti ini, jangan pernah membelinya. Karena ikan ini masih kemungkinan besar adanya bibit penyakit di dalam tubuhnya, bosku. Yang kedua, masih belum bersihnya badan si ikan dari sisa lumpur yang ketika pembesarannya ada di kolam tanah, bosku. Ciri-ciri ikan yang belum dikarantina, yang pertama adalah seperti itu, bosku. Dia itu mengambang antara di permukaan sama di dasar, bosku. Maksudnya bagaimana? Dia itu mengambang, bosku, tidak ada gerakan yang aktif sama sekali. Yang kedua adalah posisi ikan dia itu nungging, bosku, dimana kepalanya itu ada di bawah. Dan ada yang menggantung juga, bosku. Itu adalah ciri-ciri ikan yang masih perlu dikarantina, bosku. Meskipun ikan itu sangat bagus dan diberikan harga murah, jika bosku sudah bisa mengkarantina ikan sendiri, monggo, bosku, dipinang saja. Sedangkan untuk ciri-ciri ikan yang belum dikarantina selanjutnya adalah dia itu sifatnya individual, bosku. Maksudnya bagaimana? Dia itu diem, entah dia itu ada di pojokan, entah dia ada di tengah, entah pun dia ada di dasar sekalipun, tapi dia itu bersenang menyendiri, bosku, atau diam tanpa gerakan. Itu adalah tanda-tanda ikan yang perlu dikarantina. Karena kemungkinan seperti yang saya katakan tadi, bosku, kemungkinan terbesarnya adalah adanya bibit penyakit dan tubuh si ikan masih belum bersih dari entah itu dari lumpur ataupun dikarenakan ada tanda gejala dari bibit penyakit itu sendiri, bosku. Sedangkan untuk ciri-ciri ikan yang sudah lolos karantina adalah nomor satu, dia itu sifatnya tenang tapi gesit, bosku. Maksudnya bagaimana? Bukan diam di pojokan, tenang, pas kita samperin gesit, itu bukan seperti itu, bosku. Itu juga adalah tanda-tanda ikan itu sakit, bosku, dan perlu dikarantina. Maksudnya ikan tenang di dalam satu kolam itu sendiri adalah dia itu sifatnya itu seperti dia itu betah, bosku, di kolam itu, di tempat ikan itu berada. Maksudnya dia sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya. Apabila kita itu samperin atau kita mau ambil, dia itu agresif. Tapi sifatnya dia itu berkelompok, bosku. Ciri yang kedua adalah bodi ikan itu bersih, rapi. Yang ketiga adalah bodi ikan tidak ada kutu. Entah itu dari telurnya ataupun dari bekasnya, bosku. Ciri yang terakhir adalah dia itu memiliki lendir yang bagus di tubuhnya, bosku. Maksudnya bagaimana? Ikan itu tidak kasar. Jadi lendir di dalam sisiknya, di bawah sisiknya itu banyak, bosku.
Seperti apa contoh realistisnya, kita akan tunggu sampai selesai karantina ikan ini, bosku. Mungkin bosku bertanya-tanya, berapa lama sih kita harus mengkarantina ikan? Jawabannya itu tergantung dari 3 poin, bosku. Yang pertama, dari perawatan si ikan. Maksudnya dari majikannya, bosku. Yang kedua, kondisi ikan. Yang ketiga, dari lingkungan. Kita akan bahas satu persatu, bosku. Dari poin yang pertama, dari sistem perawatan. Jika kita memiliki ilmu dasar cara mengkarantina ikan, cara karantina ikan yang benar, itu tidak akan memakan waktu yang relatif lama, bosku. Karena kita sudah tahu ini ikannya kayak gini, sakitnya ini, proses perawatannya seperti ini. Sedangkan yang tidak tahu, bosku, ciri-ciri ikan yang sakit yang perlu dikarantina, dia biarkan, dia akan mati-mati sendiri dan menyebar ke seluruh ikan yang ada di kolam. Yang kedua adalah kondisi ikan situ sendiri, bosku. Apabila sudah ada ikan yang sudah menyendiri tapi kita samperin, dia itu gesit dan kita biarkan, itu lama-kelamaan dia akan sudah dan memasuki fase yang bisa dikatakan itu sudah parah, bosku. Itu juga akan mempengaruhi berapa lama proses karantinanya. Sedangkan lingkungan itu sendiri, bosku, itu juga mempengaruhi. Kenapa seperti itu? Contohnya seperti sistem karantina yang saya lakukan. Saya menggunakan karantina sistem ikan nila. Saya membiarkan full kolam ini terkena matahari dan terkena hujan. Biasanya makan waktu berapa lama? Tergantung dari si ikannya itu sendiri, bosku. Kalau saya memang membiarkannya. Kenapa saya terlihat seperti orang yang arogan gitu? Bukan seperti itu, bosku. Saya melatih ikan ini untuk hidup dengan meminimalisir oksigen yang ada. Maksudnya ketika kolam itu ada filternya dan butuh oksigen yang sudah ada di dalam kolam itu sangat banyak, bosku. Berarti dia sudah terbiasa dengan keadaan seperti itu. Apabila mati lampu dan tidak ada genset untuk membantu proses bantuan oksigen yang masuk ke dalam kolam, maka dia akan mudah lemas dan mati, bosku. Untuk jika menggunakan sistem ini, saya beritahu kepada bosku, jangan pernah meniru adegan ini kalau bosku tidak mengetahui trik dasarnya. Bagaimana trik dasarnya? Sudah ada di video sebelumnya, bosku, ya. Ini juga akan mempengaruhi proses lamanya karantina, bosku. Jadi 3 poin itu adalah penyebab utama proses karantina itu lama. Oke, bosku. Ikan selesai di karantina, ciri-cirinya adalah mereka akan berenang bersama kelompoknya. Dan mereka akan merespon lingkungannya dengan cepat, bosku. Seperti apa contohnya? Kita akan lempar fur ini ke tempat yang agak jauh. Lihat mereka merespon atau tidak, bosku. Oke, bosku, mereka merespon. Oke. Ciri-ciri pertama itu. Ciri-ciri yang kedua adalah mereka sudah bergerombol dengan ikan yang lain. Sudah tidak menyendiri semuanya. Mereka sudah mulai aktif. Dan ketika ikan itu dipegang, dia itu licin, bosku. Karena sudah lendirnya normal kembali. Tidak ada kutu, tidak ada telur kutu yang ada di sirip, di ekor maupun di sisiknya, bosku. Semoga video ini bermanfaat, bosku. Jangan lupa terus support channel ini agar terus berkembang. Kritik dan saran dari bosku semuanya sangat berarti bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.